Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel Caraku Officiana. Baik teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal Dapodik versi 2026 ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Dapodik versi 2026 telah rilis per hari kemarin, yaitu 21 Juli 2025. Dan kebetulan di saat saya membuat video ini, link untuk ke dapokemendikdasmen.co.id ya seperti biasa usang atau error ya, karena mungkin satuan pendidikan di hari ini sedang banyak sekali ya, sehingga yang mengunjungi ke website ini sehingga websitenya error begitu ya. Tetapi saya di sini punya filenya yang sudah saya download dan saya sudah siapkan di sini. Lalu untuk langkah urutan cara mendownload Dapodik versi 2026 ini saya sudah ringkas juga di sini ya. Yang pertama, teman-teman bisa uninstall Dapodik 2025C bagi teman-teman yang masih ada Dapodik di versi sebelumnya gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah menguninstall Dapodik 2025C. Jadi sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu clear cache history Pramban ya. Jadi teman-teman di sini klik saja atau gabungkan kombinasi Ctrl Shift Delete ya. Nah, lalu nanti akan langsung mengarahkan ke clear cache-nya ya, delete browsing data. Nah, di sini saya pilih all time saja. Lalu yang saya pilih di advance ya, all time. Nah, teman-teman bisa checklist browsing history-nya, download history, cookies and other site data, lalu chats, image and file ya. Untuk password ini kita biarkan saja karena untuk menyimpan akun di website tertentu yang mungkin penting ya, kita sering gunakan gitu. Nah, di 4 ini saja, browsing history, download history, cookies and other site data ya, chats, image and file. Lalu kita delete data ya teman-teman. Oke, kita delete. Baiknya nanti teman-teman bisa restart dulu komputer kalian atau laptop kalian, tetapi di sini saya akan tunda dulu proses restartnya. Nah, saya akan membuka ulang websitenya saja ya, atau Google Chrome-nya saja. Di sini saya akan buka lagi Google Chrome, lalu pergi ke sini. Nah, setelah itu kita akan install untuk Dapodiknya ya. Di sini saya sudah siapkan file exe-nya gitu ya, atau aplikasinya, karena untuk mendownload di per hari ini itu pasti teman-teman tidak akan bisa masuk ke websitenya karena error ya. Banyak sekali yang mengakses website tersebut sehingga mungkin websitenya akan error seperti itu ya. Lalu cara installnya teman-teman, di sini kan urutannya setelah clear cache history Pramban, kita langsung downloadnya sudah, lalu ikuti penginstalan. Kita akan langsung install saja. Caranya simpel saja, klik kanan lalu run as administrator ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Windows protect your PC, more info saja, run away ya, run anyway. Nah, setelah itu kita yes. Selamat datang di instalasi Dapodik versi 2026 ya. Lanjut, saya setuju. Lanjut lagi, ininya sudah default saja di drive C. Lanjut, lalu lanjut. Setelah itu pasang ya. Nah, sambil kita menunggu proses instalasi Dapodik versi 2026 ini, di sini saya juga sudah mengcapture ya, atau di sini saya sudah informasi untuk daftar perubahan aplikasi Dapodik di versi 2026 ini ya. Kita coba simak sama-sama teman-teman. Di sini nomor 1, pembaruannya penambahan validasi warning pada pengisian nilai rapor ya. Jadi nilai rapor ini mungkin jadi ada di validasinya tercantum notifikasi warning ya. Yang kedua, penambahan juga pembaruan validasi batasan usia maksimal untuk peserta didik baru di jenjang SMP dan SMA. Yang ketiga, sifatnya pembaruan juga penambahan validasi batasan usia maksimal untuk peserta didik penyandang disabilitas ya. Lalu yang keempat, ada pembaruan juga
penambahan validasi guru yang tidak memiliki jabatan GTK. Nah, ini mungkin berarti untuk guru yang bersangkutan ya, untuk gurunya nanti akan ada penambahan validasi ya yang belum memiliki jabatan, jadi akan dinotip ya oleh Dapodiknya. Yang kelima, penambahan validasi tugas tambahan berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, ini berarti sudah muncul ya teman-teman terkait peraturan terbaru ya. Lalu yang keenam, penambahan validasi kurikulum di jenjang SMK ya. Sebentar teman-teman, kita lihat dulu di sini. Nah, ini sudah selesai instalasi Dapodiknya. Kita tunggu dulu, kita coba baca dulu ya di sini ya. Lalu yang ketujuh, penambahan validasi pengisian dan penyajian informasi 8 indikator PAUD HI untuk PAUD. Lalu yang ke-8, penambahan referensi orang asli Papua OAP ya di tabel kesejahteraan GTK ini untuk daerah tertentu ya. Lalu penonaktifan menu jadwal dan isinya ya. Jadi ini penonaktifan berarti yang sebelumnya itu ada jadwal ya. Nah, di sini mungkin nanti untuk menu jadwalnya akan dinonaktifkan atau ditiadakan mungkin ya dengan isiannya. Lalu yang ke-10, ada penonaktifan tombol hapus pada tabel peserta didik. Nah, ini nanti kita lihat juga. Yang ke-11, penonaktifan menu nomor administrasi peserta didik. Yang ke-12, penonaktifan isian tracer study di jenjang SMK ya. Yang ke-13, ada penguncian jumlah rombel dan anggota rombel untuk tingkat 8 dan 11 berdasarkan daya tampung tahun ajaran 2024 dan 2025 ya. Ini saya juga sudah baca. Jadi mungkin untuk jumlah rombel dan anggota rombel di tingkat 8 dan 11 berarti ini kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA ya. Nah, jadi mungkin rombelnya tidak bisa ditambahkan ya, melainkan dikunci di tingkat selanjutnya ya. Jadi artiannya di kelas 7 dan di kelas 10 yang sudah ditentukan rombel sebelumnya akan mengikuti ya di kelas selanjutnya gitu, ke kelas 8 dan kelas 11 ya. Jadi ini kayaknya menarik juga dan tidak bisa diotak-atik ya, melainkan dikunci di tingkat selanjutnya begitu ya. Nanti kita lihat juga. Lalu yang ke-14, penyesuaian referensi mata pelajaran berdasarkan Permendikdasmen 13 tahun 2025 sudah ada juga. Penutupan menu rombongan belajar daring dari jenjang kesetaraan. Nah, ini yang ke-16, penambahan informasi daya tampung di menu beranda untuk jenjang SD, SMP, SMA negeri. Nanti kita lihat. Lalu ke-17, penyesuaian proses kelulusan tingkat akhir dengan data induk ijazah. Nah, ini ya. Nah, ini untuk 18 sampai ke 21 ini sifatnya perbaikan fitur pengisian nilai rapor bagi peserta didik dengan status mutasi, lalu validasi warning NIK. Nah, ini yang tahun kemarin sempat akan dicanangkan warningkan ya untuk NIK ayah. Nah, mungkin di versi 2026 ini akan mulai notifnya muncul gitu ya untuk NIK ayah yang tidak terisikan mungkin. Lalu perbaikan penyesuaian pengisian iuran sekolah swasta di menu beranda. Yang terakhir, penyesuaian isian data rincian PAUD menjadi data periodik per semester. Nah, ini untuk daftar perubahan di aplikasi Dapodik versi 2026 ya teman-teman. Nah, berhubung sudah selesai untuk penginstalan Dapodik 2026, kita langsung lihat saja ya. Kita klik selesai. Di sini ada readme txt-nya ya, notepad note-nya gitu ya, untuk kontak email segala macam gitu ya. Nah, lalu setelah muncul Dapodik versi 2026 ya, jadi artinya di sini kita setelah menginstalnya ya, shortcutnya juga sudah muncul. Nah, setelah kita selesai menginstalnya, langkah selanjutnya adalah registrasi online. Ini saya sarankan untuk registrasi online teman-teman, supaya nanti data yang sudah disinkronkan sebelumnya yang di terakhir tahun ajaran kemarin itu ya, di semester akhir akan tertarik semua ya. Di sini saya rubah makanya jadi online. Nah, untuk registrasinya di sini saya sudah ada. Kita ini isikan, lalu di sini loginnya sudah otomatis. Lalu kita klik registrasi secara online ya. Kita klik. Nah, ini akan Dapodiknya
akan proses ya untuk masuk ke registrasi online ya. Nah, prosesnya ini mungkin membutuhkan waktu, jadi videonya nanti saya akan potong ya untuk mempersingkat durasi gitu ya. Nah, teman-teman, ini registrasi online-nya sudah berhasil ya. Jadi setelah itu kita klik OK saja di sini. Maka di sini kita sudah bisa langsung masuk dengan akun kita. Di sini 2025-2026 Gasal sudah berubah ya. Lalu kita klik masuk saja. Login. Jadi untuk urutan installnya tuh sebetulnya urutan install yang benar itu kita uninstall dulu Dapodik 2025C, lalu clear cache history di websitenya ya atau di Google Chrome-nya. Setelah itu yang ketiga, yang keempat nanti lakukan penginstalannya untuk versi yang terbaru, ikuti langkah-langkahnya. Lalu setelah itu registrasi online. Nah, ini untuk 5 langkah ini sebetulnya sudah cukup untuk cara menginstal Dapodik versi 2026 dengan cara yang benar ya. Nah, setelah itu saat kita sudah masuk, ini juga di sini ada keterangannya ya untuk pembaruannya dan perbaikan di versi terbaru ini ya. Di sini sudah muncul ya seluruh datanya. Nah, saat kita sudah masuk ke Dapodik versi terbaru, versi 2026, kita bisa melakukan validasi terlebih dahulu untuk melihat invalidnya, lalu warningnya apa saja gitu, agar kita bisa mengetahui ya. Nah, nanti kita bisa mulai juga di peserta didik, di mutasi-mutasi kenaikan kelas ya, lalu nanti juga di data guru teman-teman. Untuk video penginstalan Dapodik versi terbaru cukup sekian teman-teman. Dan untuk aplikasi yang terbaru nanti saya akan coba upload di G Drive yang ada di deskripsi di video ini ya. Baik teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini ya. Akhir kata, ini adalah caraku, lakukan caramu untuk menjadi dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.